mengenai cara penggunaan insulin. Di sini boleh malam. Jadi tidak boleh tempat yang sama. Iya. Iya. Nanti bengkak kalau misalkan tempat yang sama. Jadi misalkan kalau misalnya kelas A jadi tempat yang berbeda. Kedua, tiga. Lagi sebelah sini, lagi sebelah sini sampai habis. Ya, terus untuk penyimpanan insulinnya, penyimpanan insulin itu harus disimpan. Kalau misalkan ada bekasnya di rumah, tidak ada. Yang pada perjalanan waktunya dikatakan diabetes jika kadarnya di atas 200 mg. Jadi untuk kita untuk mengecek kadar gula darah. Jadi tidak memang seperti untuk mengecek kadar gula darah kita. Udah tahuannya sampai di mana saya mau bisa beli obat itu kalau ada. Kalau hanya dijelaskan begini, saya sudah 20 tahun bulanan. Iya, kita bisa ikuti. Saya sudah sekian lama pakai insulin, dia turun hanya sampai 400. Kalau saya tidak suntik insulin, dia hanya 700 lebih. Yang kecil ibu. Di sini bisa ambil insulin terus yang dapat ada solusi. Pendapat lain, masukan-masukan dan alhamdulillah. Iya. Saya sujud itu, saya kena itu diabetes dari Aliaranida. Gara-gara diabetes juga memicu ke jantung. Saya sudah 2 kali operasi jantung. Jadi sejak saya kena diabetes itu banyak penyakit yang kena saya. Ayo mari Izin meminta waktunya sebentar ya, Bapak Ibu ya. Di sini kami akan menjelaskan terkait penyakit demam berdarah atau DBD. Di tangan Bapak Ibu. Kalau kita DBD itu obatnya apa? Begini, untuk DBD sendiri itu diatasi yang diobati itu hanya gejalanya saja. Perlu Bapak ketahui itu adalah untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Ada 10 indikator untuk perilaku hidup. Kami ingin meminta izin waktu dan kesempatan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan penyuluhan dan informasi mengenai salah satu jenis penyakit infeksi bakteri yang sangat banyak terjadi di sekitar kita pada saat ini, yaitu penyakit tuberkulosis atau yang biasa kita sebut dengan penyakit TBC. Baik, saya persilakan kepada 2024, penyakit tuberkulosis menempati peringkat 2 dunia setelah negara India dengan kasus tuberkulosis terbanyak di dunia. Diperkirakan sekitar 1.090.000 orang
menderita penyakit ini. Dan diperkirakan sekitar 125.000 orang meninggal setiap tahunnya. Hal ini berarti bahwa 14 orang meninggal setiap jamnya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan berbagai ini akan menyerang bagian organ tubuh manusia, yaitu paru-paru. Tetapi tidak hanya bagian paru-paru yang bakteri ini serang, tapi bisa juga otak, kelenjar getah bening, usus maupun tulang. Kemudian otak dan yang bercampur dengan darah. Kemudian dapat menimbulkan demam dan ada perlu ditanyakan? Ada perlu ditanyakan kita? Oke. Oke, kita pakai oke. Iya, steril oven kering. Karena kan alat gitu. Itu kalau teorinya. Tapi kalau sudah pakai alat canggih seperti ini, itu kita pakai proses dan dia itu berubah warna, kita tanda. Yes, pasti kalau berubah warna itu pasti sudah steril. Tuh yang coklat itu. Indonesia Tuhan satu, bangsa dan tanah air. Marilah. Lalu pembunuh tanya Bapak, resiko oksitosin biasa digunakan untuk aborsi, tapi aborsi ini dapat melahirkan dan melahirkan itu oksitosin yang digunakan untuk industri persalinan di dalam ruangan operasi. Oksitosin sendiri itu merupakan industri persalinan yang merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap ibu hamil. Saya terima kasih bahwasannya pekerjaan kita itu kita akan nilai bekerja jika ada komunikasi yang kita lakukan. Kami sudah mendapatkan banyak ilmu mulai dari BMHP dan juga farmasi klinisnya. Selain konsum farmasi klinisnya itu yang kita belum dapatkan mungkin dari mesonya. Jadi kan banyak ibu bertanya. Mungkin itu saja. Next ada kasus lain atau cukup satu atau bagaimana? Oke. Kami datang dengan harapan, semangat dan terkadang ada rasa takut yang tidak dapat kami ungkapkan. Takut tak mampu, takut mengecewakan, dan takut tidak cukup layak untuk berada di tengah para profesional yang luar biasa. Namun mulai dari hari pertama hingga hari ini, kami merasa bukan hanya dibimbing, tetapi juga diterima sebagai bagian dari keluarga. Selama di sini, kami belajar banyak hal, mulai dari membuat obat, melayani riset, mendistribusikan obat, melakukan VCT, pelayanan informasi obat, menyelesaikan berbagai kasus, dan masih banyak lagi yang telah kami peroleh. Terutama hal-hal kecil yang sangat berarti, baik itu ketika dalam bekerja, ketelitian, kedisiplinan, tanggung jawab, ketulusan dalam melayani pasien, kesabaran, kerjasama tim, pentingnya komunikasi, dan bagaimana menjadi seorang apoteker yang tidak hanya cerdas, tapi juga punya hati. Kami menyadari selama berpraktek, mungkin kami belum sempurna, ada kekurangan dan keteledoran. Mungkin kami pernah terlambat, kurang telaten, atau bahkan pernah membuat kesalahan. Berjalan pelan di lorong sunyi. Mantap. Hati tertinggal di ruang rawat. Mantap. Kalau hari ini kami pergi, bukan berarti kami tidak benar. Selamat
Kembali ke boleh. Namanya Karin. Kita di rumahku di mana cendol. Adik kerja laporan. Lagi mulai mau. Dia bawa. Tunggu. Tabe. Ya Allah, ini juga lagi buru-buru. Itu yang apa yang kau? Yang pilih. Ini yang tahu apa? Siapa ini lah? Enggak deh. Yang saya pilih apa tuh? Mana? Kenapa? Ih jahatnya. Kejebani hidup dan mati itu. Ya Allah, hidup dan mati tuh. Karena kayak tidak bisa keluar ini. Bisa kecil sama Buka-buka pelang. Ini perampokan begini kan? Bulat-bulat begini tadi. bukan. Bulat-bulat arisan. Kak bisa gini kan coba. Jatuh. Jahat sekali. Bismillah. Takbir. Sahabe. Ya, ini lagi lubang ya kan. Sebentar lagi. Itu lurus toh? Iya. Mana mau keluar? Kasih 2 pale. Bismillah. Takbir, Allahu Akbar. Berdosa banget. Kakak sebentar. Ya. Gimana kak? Kali-waliwan lagi tuh. Mama. Tidak. Itu. Aja panik kak. Tegangnya ini tegang. Kok. Siapa itu? Satu. Kak kalian siapa? Kok takut? Oke. Jangan dulu saya dulu. Jangan. Kalian siapa? Kamu berapa? Bantu cepat ya, rumpun nih. Bang, yang dulu ya, Bang. Satu. Bang, belum apa tuh? Belum. Difoto dulu. Sudah selesai nih, udah mau pulang nih, Bang. Cepat. 1, 2. Satu.